perkenalkan, nama saya Fitri Anissa. Saya dari kelas 4D Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tugas saya yang telah diberikan oleh Bapak Piza ini di mata kuliah pembelajaran digital. Langsung saja, pembahasan pertama adalah pembelajaran menggunakan mobile learning. Yang pertama, saya memilih aplikasi Ruang Guru. Menurut saya, aplikasi Ruang Guru merupakan learning management system yang mempermudah pengaturan pelajaran, kehadiran siswa, materi tugas, dan interaksi antara guru dan siswa. Aplikasi ini memiliki fitur yang memungkinkan guru memberikan materi, tugas, dan penilaian kepada siswa, serta menyediakan video pembelajaran. Ruang Guru juga menawarkan paket belajar dengan harga yang bervariasi serta memiliki fitur interaksi antara guru dan siswa melalui obrolan kelas. Ruang Guru memiliki kelebihan. Kelebihan pertama yaitu tampilan aplikasi yang menarik. Ruang Guru memiliki tampilan dan animasi yang keren, membuat pengguna tidak merasa cepat bosan. Dan yang kedua, materi belajar lengkap. Guru-guru di Ruang Guru disebut sebagai master teacher yang pengalaman memberikan master yang lengkap dan mudah dipahami. Yang ketiga, biaya berlangganan terjangkau. Biaya berlangganan di Ruang Guru relatif lebih murah dibandingkan dengan bimbingan belajar lainnya. Dan keempat, interaksi guru-siswa memungkinkan interaksi antara guru dan siswa melalui obrolan kelas, daftar kehadiran, dan laporan kehadiran siswa. Kemudian, Ruang Guru juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, fitur Robo Guru yang belum optimal. Fitur Robo Guru yang seharusnya dapat menjawab soal dengan melakukan pemindaian scan masih memiliki kekurangan yang mendeteksi dan menjawab soal. Dan yang kedua, pop-up dan promo yang mengganggu. Terlalu banyak pop-up dan promo yang dianggap mengganggu pengguna. Yang ketiga, masa aktif paket belajar bergantung pada tahun ajaran. Harga dan masa aktif paket belajar sangat bergantung pada tahun ajaran, sehingga pengguna perlu memperhatikan waktu pembelian agar tidak rugi. Yang keempat, dengan kelebihan dalam tampilan aplikasi materi belajar lengkap dan biasa berlangganan yang terjangkau, Ruang Guru menjadi pilihan yang direkomendasikan untuk mempersiapkan ujian seperti UTBK. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat kekurangan dalam fitur Robo Guru dan beberapa aspek promosi yang mengganggu pengalaman pengguna. Dengan kelebihan dalam tampilan aplikasi materi belajar yang lengkap dan biaya berlangganan yang terjangkau, Ruang Guru menjadi pilihan yang direkomendasikan untuk persiapan ujian seperti UTBK. Namun dan beberapa aspek promosi yang mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan media sosial. Di sini saya memilih aplikasi Twitter. Aplikasi Twitter adalah aplikasi sosial media yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan yang terbatas dalam 280 karakter. Fitur-fitur Twitter yang menarik antara lain adalah kemampuan untuk berbagi gambar, video, dan link, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan pengguna lain melalui mention dan hashtag. Twitter juga memungkinkan pengguna untuk mengikuti berita dan topik terhangat yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kelebihan dari Twitter, kemampuan berbagi informasi. Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dalam bentuk tweet yang terbatas dalam 280 karakter. Yang kedua, kemampuan berinteraksi. Twitter memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain melalui Gmail mention, dan hashtag. Dan yang ketiga, kemampuan berbagi media.
Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagi gambar, video, dan link. Dan keempat, kemampuan mengikuti berita. Twitter memungkinkan pengguna untuk mengikuti berita dan topik terhangat yang sedang ramai dibicarakan media sosial. Kemudian kekurangan Twitter yaitu batasan karakter posting. Twitter memiliki batasan karakter posting hanya 140 karakter yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang ingin berbagi informasi yang lebih panjang. Yang kedua, keterbatasan fitur. Twitter memiliki fitur yang relatif sederhana dibandingkan dengan aplikasi lain, seperti YouTube yang memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap dan beragam. Dan di sini saya memilih aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube adalah sistem web untuk berbagi video yang didirikan pada Februari 2005 oleh Jawed Karim, Stephen Chen, and Chet Harley. Fitur-fitur YouTube yang menarik antara lain adalah kemampuan untuk berbagi berbagai macam video melalui dari video tutorial, musik, video edukasi, film pendek dan trailer, film sinetron, video blog, dan lain-lain. YouTube juga memungkinkan pengguna untuk berbagi video melalui fitur download video serta fitur autoplay yang memutar video selanjutnya secara otomatis ketika video sedang diputar telah selesai. Kemudian YouTube memiliki kelebihan dalam kemampuan berbagi video. YouTube memungkinkan pengguna untuk berbagi berbagai macam video, mulai dari video tutorial musik, video edukasi, film pendek, trailer, film, sinetron, video vlog dan lain-lain. Yang kedua, kemampuan mengikuti berita. YouTube memungkinkan pengguna untuk mengikuti berita dan topik terhangat yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Yang ketiga, kemampuan berinteraksi. YouTube memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur-fitur seperti like, comment, and subscribe. Kekurangan dari aplikasi YouTube yaitu keterbatasan fitur. YouTube memiliki fitur-fitur yang lebih kompleks dan beragam dibandingkan dengan Twitter, yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan aplikasi tersebut. Yang kedua, keterbatasan penggunaan data internet. YouTube membutuhkan lebih banyak paket data internet untuk menampilkan berbagai konten yang ada seperti video dan foto, yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang memiliki keterbatasan paket data internet. Kemudian kita masuki materi yang ketiga, pembelajaran menggunakan game. Di sini saya memilih aplikasi Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis game yang memungkinkan guru membuat kuis interaksi untuk siswa. Kelebihan dari Kahoot antara lain, yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi belajar. Yang kedua, membantu meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan partisipasi siswa. Dan ketiga, dapat diakses melalui laman https://kahoot.com dan dapat diunduh aplikasi berbasis smartphone. Dan Kahoot juga memiliki kekurangan. Yang pertama, memerlukan jaringan internet dan perangkat yang sesuai. Yang kedua, dapat menjadi sumber interaksi jika tidak digunakan dengan bijak. Pembelajaran menggunakan game selanjutnya, aplikasi yang kedua yang saya pilih adalah Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan bermain game untuk membantu pengguna belajar bahasa asing. Kelebihan dari Duolingo antara lain, yang pertama, mempermudah pembelajaran bahasa dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar.
dan mempercepat kemampuan berbahasa. Yang ketiga, dapat diakses melalui laman Duolingo dan aplikasi berbasis smartphone. Yang terakhir, kekurangan Duolingo antara lain yang pertama memerlukan waktu dan kesabaran untuk mencapai kemampuan berbahasa yang diinginkan. Yang kedua, dapat menjadi sumber distraksi jika tidak digunakan dengan baik. Dan aplikasi yang ketiga dalam pembelajaran menggunakan game yang ketiga yaitu Prodigy. Prodigy ini adalah platform matematika berbasis game yang dirancang untuk anak-anak usia 6-14 tahun. Kelebihan dari Prodigy antara lain yang pertama, membantu meningkatkan pemahaman matematika dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dan mempercepat kemampuan matematika. Yang ketiga, dapat diakses melalui laman Prodigy dan aplikasi berbasis smartphone Dan kekurangan dari Prodigy yaitu yang pertama, memerlukan waktu dan kesabaran untuk mencapai kemampuan matematika yang diinginkan. Yang kedua, dapat menjadi sumber distraksi jika tidak digunakan dengan bijak. Kemudian kita lanjuti dengan pembelajaran menggunakan layanan cloud. Aplikasi yang pertama yaitu saya pilih cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan akses data dan aplikasi melalui internet. Berikut adalah review kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Yang kelebihan yang pertama, memudahkan akses. Data dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Hemat biaya, mengurangi biaya perangkat keras dan maintenance. Yang ketiga, fleksibel, memungkinkan perusahaan mengurangi infrastruktur komputer yang mahal. Yang keempat, ketersediaan data. Sistem cloud computing didesain untuk ketersediaan data yang tinggi. Yang kelima, skalabilitas. Layanan cloud menyediakan penyimpanan sesuai permintaan penggunaan. Yang kelima, keamanan aman jika menggunakan provider yang kredibel. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu kurangnya keahlian. Banyak pebisnis belum paham manfaat migrasi ke e-learning. Masalah privasi dan menyimpan kekurangan dari aplikasi ini yaitu isu teknis, rentan terhadap pemadaman atau isu teknis. Yang kedua, ancaman keamanan, risiko keamanan data sensitif saat menggunakan layanan cloud. Kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi Classroom. Aplikasi Classroom adalah platform pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara online. Aplikasi ini sangat populer di kalangan pendidikan, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksa sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran online. Kelebihan dari Classroom yaitu yang pertama, terbatasnya fitur aplikasi. Itu kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu tampilan yang mobile friendly. Aplikasi Classroom memiliki tampilan yang mobile friendly, sehingga guru dan siswa dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mudah dalam melihat pengumuman dari guru.
Aplikasi Classroom memberikan kemudahan untuk para guru dalam memberikan pengumuman kepada siswa sehingga siswa dapat dengan mudah melihat pengumuman yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengatur waktu pengiriman file. Aplikasi Classroom memungkinkan penggunaan untuk mengatur waktu pengiriman file sehingga siswa dapat mengundurkan waktu pengiriman file jika terlambat. Yang keempat, menghemat biaya. Aplikasi Classroom adalah aplikasi yang gratis sehingga tidak memerlukan biaya untuk penggunaannya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa. Apabila aplikasi Classroom dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan memberikan tugas secara mandiri dan memungkinkan siswa untuk berdiskusi secara online. Kekurangan dari aplikasi Classroom, yang pertama, terbatasnya fitur. Aplikasi Classroom memiliki fitur yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Aplikasi Classroom memerlukan koneksi internet yang stabil sehingga jika koneksi internet tidak stabil, maka aplikasi ini tidak dapat digunakan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan guru. Aplikasi Classroom memerlukan kemampuan guru yang baik dalam menggunakan teknologi sehingga guru yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang baik tidak dapat menggunakan aplikasi ini dengan efektif. Baiklah, kita masuki materi yang terakhir, yaitu pembelajaran menggunakan augmented reality. Saya memilih aplikasi Quiver, adalah aplikasi 3D coloring yang berbasis augmented reality yang memungkinkan penggunaan untuk membuat dan berinteraksi dengan objek 3D yang dapat diakses melalui smartphone. Aplikasi ini sangat menarik untuk digunakan dalam pembelajaran, terutama dalam subjek-subjek yang memerlukan visualisasi dan interaksi yang lebih mendalam. Kelebihan dari Quiver, yang pertama, menggabungkan pewarna fisik dan dengan teknologi. Quiver membuat belajar menjadi menyenangkan dengan menggabungkan pewarnaan fisik dengan teknologi augmented reality mendidik dan ajaib. Meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kreatif. Penggunaan aplikasi Quiver dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan aplikasi ini sebagai media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa secara signifikan. Yang keempat, kemampuan keterampilan tinggi. Kemampuan keterampilan tinggi mahasiswa dalam mata kuliah ilmu bahan listrik berada pada kategori tinggi. Dan yang terakhir yaitu kekurangan Quiver. Yang pertama, tidak ada informasi yang spesifik tentang kekurangan dalam penelitian yang dilakukan. Tidak ada informasi yang spesifik tentang kekurangan aplikasi Quiver. Yang kedua, tidak ada informasi tentang biaya. Tidak ada informasi yang tersedia tentang biaya penggunaan aplikasi Quiver. Yang ketiga, tidak ada informasi tentang integrasi dengan sistem pembelajaran. Tidak ada informasi yang tersedia tentang integrasi aplikasi Quiver dengan sistem pembelajaran yang ada. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Saya pamit mundurkan diri.